Mitos. Jadi untuk mie instan itu sendiri sebenarnya ada kandungan nutrisi atau gizinya. Ada tuh di bungkusnya di belakang ditulis ada kandungan vitamin dan mineralnya. Cuman memang untuk vitamin dan mineralnya itu tidak terlalu tinggi. Dia lebih dominan kandungan karbohidrat, lemak ataupun natriumnya. Jadi itu lebih tinggi tuh dibandingkan vitamin dan mineralnya. Kalau untuk kanker sendiri ini masih kontroversial ya, karena ada yang mengatakan penelitian untuk mengenai kanker itu belum secara signifikan dilakukan. Jadi belum menyatakan bahwa memang benar-benar mie instan itu menyebabkan kanker. Tapi ada penelitian dari Korea mengatakan bahwa ada beberapa dari Indonesia itu ada 2 mie instan yang mengandung zat karsinogenik yang menyebabkan kanker itu sendiri. Tapi untuk yang lainnya, untuk mie instan yang lain itu belum terbukti secara sah bahwa itu menyebabkan kanker. Nah, kalau untuk penyakit jantung sendiri mungkin tidak langsung ya, jadi bukan dari makan mie instan langsung sakit jantung gitu, enggak. Jadi kayak kalau misalkan kita makan mie instan itu berlebihan, itu bisa menyebabkan sakit yang namanya darah tinggi. Kenapa bisa darah tinggi? Karena kandungan garamnya atau natrium yang ada di dalam mie instan itu tinggi. Jadi ketika kita makan satu hari itu melebihi 1 kali, itu dapat menyebabkan konsumsi natrium atau garam harian kita itu meningkat atau melebihi kebutuhan dalam 1 hari. Jadi kalau dikonsumsi terus-terusan bisa darah tinggi. Selain itu bisa menyebabkan hiperkolesterolemia atau kolesterol tinggi, bisa juga obesitas dan juga menyebabkan diabetes. Jadi dari hal tersebutlah yang menyebabkan sakit jantung kalau misalkan hal tersebut tidak terkontrol. Selain sakit jantung juga ada yang lain kayak stroke, bisa juga sakit ginjal, yaitu ya karena disebabkan karena hal-hal tersebut tadi yang meningkat gitu. Sebenarnya mitos ya, untuk mie instan itu sendiri itu kan karbohidrat, tepung, terbuat dari tepung. Ya sama kayak kita makan nasi, sama kayak kita makan kentang yang mengandung karbohidrat, sama aja. Cuman memang mie instan karbohidrat itu ketika masuk dalam tubuh di dalam usus itu menyebabkan pergerakan usus itu jadi berkurang, melambat. Makanya kalau kita makan berlebihan itu mungkin menyebabkan sembelit ya, lebih ke sembelit. Tapi kalau kita makan dalam 1 hari 1 kali dan diiringi hal yang lain, vitamin dan mineral yang lain, ada seratnya juga, itu mungkin tidak menyebabkan sembelit. Nah itu beda lagi tuh kalau misalkan kita dalam 1 hari makannya bisa nyampe 30 bungkus gitu. Nah itu bisa aja kali menyebabkan itu usus buntu. Fakta, jadi sama-sama karbohidrat ya. Mie sama nasi kandungannya karbohidrat. Jadi kita dapat apa tubuh kita? Cuman karbohidrat aja. Berarti kalorinya doang yang tinggi. Vitamin, mineral dan protein, serat dan lain-lain nggak ada. Terus kita dapatnya apa ya? Nanti mah cuman bisa menyebabkan obesitas aja, gulanya tinggi gitu. Jadi nggak boleh kalau makan mie sama nasi. Fakta. Mie instan itu kan tadi karbohidrat, dia kalorinya tinggi. Ada, aku pernah ngecek sih, salah satu mie instan itu dalam 1 bungkus itu kalorinya 2000 lebih. Nah kalau misalkan kita makan mie instan terus nanti makan nasi lagi, sehari kan sama aja kita makan nasi 4 kali, terus habis itu nggak ada kekurangan yang lain, kekurangan vitamin dan mineral dan kandungan yang lain. Nah itu lama-lama kalau kita konsumsi sering itu bisa menyebabkan kegemukan atau obesitas. Jadi tapi jangan gunakan mie instan untuk menaikkan berat badan ya, karena bukan berat badan kita nanti yang naik, bukan cuma berat badan, tapi yang lain juga naik, sakitnya ada banyak gitu, nggak sehat lah intinya. Fakta kalau misalkan dikonsumsi banyak atau melebihi batasnya, maksudnya gini, mie instan juga udah teruji dan lolos dari BPOM ya. Jadi kalau misalkan dikonsumsi bisa, yang penting jangan berlebihan. Balik lagi, kalau kita itu konsumsinya berlebihan, MSG itu bisa menyebabkan kerusakan sel saraf. Selain itu juga bisa menyebabkan hipertensi, obesitas, dan kerusakan organ lain. Kalau sarafnya rusak, organ lain juga ikut rusak, ginjal juga bisa ikut rusak gitu. Itu kalau kita konsumsinya berlebihan. Fakta. Jadi
tadi mie instan kandungannya karbohidrat. Kalau telur itu kan ada kandungan proteinnya tinggi dan kandungan vitamin dan yang lain. Terus sayuran itu seratnya. Jadi dapat tuh kita ada serat, ada protein, ada karbohidrat. Nah, plus ketika kita makan sayuran atau serat itu bisa menghambat penyerapan lemak yang ada dalam usus, karena kan tadi mie instan itu lemak jenuhnya tinggi, makanya bisa menyebabkan kolesterol tinggi juga ya kalau berlebihan. Nah, itu dihambat tuh oleh si serat tadi. Makanya emang lebih baik makan mie instan itu diiringi oleh protein hewani ya. Kalau nggak telur bisa juga ayam atau daging, terus dikasih sayuran gitu. Oke, untuk yang pertama ya tadi ditambahin protein yang lain sama sayuran, boleh telur, bisa ayam, bisa daging. Terus selain itu kalau bisa kan kandungan garam di dalam bumbunya itu kan juga tinggi ya. Nah, kalau bisa tuh setengah aja bumbunya, ya mungkin memang kurang enak sih, cuman ya kalau bisa diusahakan sedikit aja ya, setengah lah saat dari bungkusnya. Terus kalau aku juga lebih prefer untuk diganti airnya ya ketika kita masak, jadi untuk yang mie rebus tuh, nah itu diganti airnya gitu. Menurut